As Hardware dulu adalah rajanya. Brand besar nih, kuat, dipercaya. Tokonya ada di mana-mana. Lalu lisensinya habis tahun 2024. Gerainya berubah nama jadi ASKO mulai Januari 2025. Lalu diam-diam MAP Group, perusahaan yang pegang Zara, H&M, Sephora, Converse, Foot Locker, tanda tangan kerjasama langsung dengan Ace Hardware USA. Artinya apa? Ace Hardware balik lagi ke Indonesia. Dan bukan sama pemilik lamanya loh, tapi sama MAPI. By the way, MAPI itu adalah PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Yes, Anda nggak salah dengar. Merek retail alat rumah tangga terbesar di dunia itu balik. Sementara toko yang dulu kita kenal sebagai Ace Hardware, sekarang sudah ganti nama jadi ASKO. Jadi sekarang ada Ace yang asli, ada Ace versi lama yang berubah nama. Jadi ini kayak Starbucks hilang, tiba-tiba nongol lagi, tapi beda pemilik. Atau McD tiba-tiba tutup, lalu muncul lagi, tapi franchise baru. Konsumer jadi bingung ya, jadi investor heboh, kompetitor panik. Tapi pertanyaannya sih bukan Ace balik atau enggaknya. Pertanyaannya adalah, siapa yang bakal menang dalam perang retail terbesar di Indonesia? MAPI atau ASKO? Dan lebih pentingnya lagi, apa nih artinya buat bisnis Anda? Ya, stay with me. Yuk kita bahas dari atas dulu. Industri home improvement di Indonesia itu besar banget. Bukan sekedar paku, cat, tank, sapu, tapi lifestyle. Semenjak pandemi, orang Indonesia itu upgrade rumahnya supaya bikin dapurnya cantik, beli rak, beli alat kebersihan premium, beli perabot minimalis, sampai beli tools DIY. Dan sektor ini tumbuh terus. Makanya pemainnya makin banyak. Ada Informa, Depo Bangunan, Mr. DIY, Uniqlo Home, IKEA, bahkan toko kelontong yang ikut jualan peralatan rumah. Di tengah itu semua, As Hardware dulu adalah rajanya. Brand besar nih, kuat, dipercaya. Tokonya ada di mana-mana. Lalu lisensinya habis tahun 2024. Gerainya berubah nama jadi ASKO mulai Januari 2025. Lalu diam-diam MAP Group, perusahaan yang pegang Zara, H&M, Sephora, Converse, Foot Locker, tanda tangan kerjasama langsung dengan Ace Hardware USA. Artinya apa? Ace Hardware tidak hilang. Ace Hardware justru akan reborn. Versi premium, modern, dan lebih kuat. Di tangan MAPI. Nah, this is big. Ini game changer besar di industri retail Indonesia. Tapi masalahnya, banyak yang lihat hal ini cuma sebagai Ace datang lagi. Padahal ini bisa jadi perang merek terbesar dalam retail 2025 sampai 2027. Kenapa ya? Karena brand lama, ASKO, masih punya ratusan toko. Brand baru, Ace Hardware MAPI, akan masuk pelan-pelan. Konsumen bisa bingung mana yang Ace beneran. Awareness, trust, dan positioning akan berubah total. ASKO punya masalah besar. Mereka harus membangun ulang brand baru dari nol, sementara toko, barang, dan layout mereka masih sangat Ace. Di sisi lain, Ace Hardware punya tantangan. Mereka masuk dengan zero store, tapi punya kekuatan global branding. MAPI dikenal jago membesarkan brand internasional. Kalau mereka memutuskan untuk membuat Ace versi premium retail, itu bisa membunuh banyak kompetitor, termasuk ASKO dan Mr. DIY. Lihat pola kasus-kasus sebelumnya. Saat Guardian dekat-dekat sama Watson, perang promo. Saat Miniso diserang Usopso, konsumen bingung. Brand value anjlok. Saat 7-Eleven kalah karena positioning yang nggak jelas, mati total. Artinya apa? Dalam industri retail, salah positioning, mati. Dan ini yang sedang dipertaruhkan oleh ASKO maupun Ace. Yang paling parah, bukan persaingan brandnya, tapi trust konsumen. Brand yang gagal menjaga kejelasan identitas akan tersingkir.
Yuk kita analisa dua pemain ini sebagai business case. ASKO atau X Ace Hardware, strength-nya adalah sudah punya ratusan toko, sudah punya SDM-nya, infrastruktur, dan gudang. Weakness-nya, brand baru yang harus edukasi ulang. Tidak punya keunggulan global brand equity. Resiko konsumen berpikir, ini es palsu ya. Bersaing ketat dengan Mr. DIY dan Informa. Strategic mistake yang harus mereka hindari, jiplak format lama Ace yang ini bikin bingung, tidak bikin pembeda kuat dari Ace versi MAPI, dan berpikir bahwa konsumen tidak peduli brand. Dan ini salah besar. Sekarang Ace Hardware yang versi MAPI ya. Strength-nya, brand globalnya sudah kuat. Ada kepercayaan internasional. Dan MAPI jago bangun brand premium. MAPI itu punya 2.800 plus toko di Indonesia. Weakness-nya, mulai dari zero toko, investasi capex yang sangat besar, growth butuh waktu. Strategic mistakes yang harus dihindari adalah masuknya terlalu cepat, mengakibatkan risiko salah lokasi. Meniru format lama Ace yang tidak relevan untuk pasar 2025. Tidak memanfaatkan ekosistem MAPI, misal Zara, H&M, Sephora, Foot Locker. Nah, kalau Ace Hardware hanya ikut format toko lama, mereka bisa kalah nih dari Mr. DIY yang super murah, atau dari Informa yang super lengkap. Jadi siapa yang lebih unggul? Dalam jangka panjang, Ace Hardware MAPI. Dalam jangka pendek, ASKO masih dominan karena jumlah tokonya banyak. Jadi ini bukan tentang siapa yang paling kuat sih, tapi siapa yang paling tepat membangun identitas yang jelas. Kalau saya jadi MAPI, saya akan bikin Ace Hardware versi Indonesia yang lebih modern. Produk curated, bukan toko raksasa yang isinya 30.000 SKU. Harga menengah, bukan premium banget, tapi bukan diskon murahan juga. Konsep experiential retail, ada demo produk, workshop DIY, service center, ada aktivasi komunitas, klub rumah tangga, cooking club, DIY club, membership super fleksibel, shipping same day, plus digital catalog. Kalau saya jadi ASKO, nah ini bikin identitas. Kalau saya jadi ASKO, saya akan bikin identitas baru yang jelas. Perkuat kategori dominan, home and living. Jangan tiru Ace, tapi mulai positioning yang baru. Dan untuk Anda yang punya bisnis, belajarlah dari kasus ini. Brand bukan cuma logo. Brand adalah trust. Begitu trust-nya hilang, biaya untuk mengembalikannya jauh lebih mahal. Tulis di kolom komentar, menurut Anda, siapa yang akan menang perang retail ini? ASKO atau Ace versi MAPI? Saya Coach Aditya Mijaya, Business Coach Profesional. Sampai ketemu di video-video berikutnya.